Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Salam Ibu. Selamat siang anak-anak semuanya. Ibu kepalanya nggak kelihatan Ibu. Nih udah, jangan cerewet Dian. Enggak Bu, cuma Udah kelihatan belum ibunya ini? sudah terlihat cantik hari ini Bu. Oke, terima kasih Ibu Dian lagi yang di mana ganteng. Ibu ini lagi di rumahnya Di kelas Spongebob dong. ya, Kak Nanda. Oke, selamat siang anak-anak. Yang Ibu. Yang Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta Hanina pimpin doa, Hanina. Benarnya dalam Islam, Bu, kalau misalnya masih ada laki-laki, maka laki-laki yang harus memimpin doa. Jadi saya serahkan kepada Pak Febrianto. Monggo Pak Febri. Iya betul. Iya, oke, si Febri lagi ya, Feb. Nggak apa-apa ya, Feb ya, dari kemarin ditunjuk-tunjuk terus. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, asal nilainya 110 nggak apa-apa. Iya, mantap. Bu. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk mengawali pembelajaran siang hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Febri. Semoga dengan kita mengawali kegiatan dengan berdoa, kegiatan kita menjadi bermanfaat dan lancar sampai akhir ya anak-anak ya. Ya Bu. Hari ini Ibu cek dulu siang hari ini. Sepertinya ada yang nggak ada ini. Coba Ibu absen dulu. Henry? Hadir itu suaranya. Ada, hadir. Oh, ada. Nur Hairon? Hadir, Bu. Kak Hanina? Bu. Kak Berta? Hadir, Ibu. Kak Rini? Hadir, Ibu. Kak Mona dari mana Kak Mona? Tadi dipanggil guru, Bu. Aduh, dipanggil siapa? Sama siapa? Guru siapa nih? Guru apa? Sama Ibu Matematika, Bu. Oh, baik. Abang Ardiansyah? Bu. Kakak Nanda? Hadir. Abang Febri ada ya tadi ya? Ya yang memimpin doa Bu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah bisa hadir di dalam kelas Ibu. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan agar bisa melakukan aktivitas ya. Nah, Ya, Bu. anak-anak, apakah kalian masih semangat pada siang hari ini? Atau udah lesu, lemah, udah pada makan belum ini? Tadi jam istirahat. Udah, Ibu. Kekenyangan malahan, Bu. Aduh, biasanya kalau kekenyangan itu Kak, biasanya bikin nggak fokus, tapi mudah-mudahan Kakak fokus ya di pelajaran Ibu hari ini ya, Iya, kegiatan Bu. Ibu hari ini ya. Nah, buat menambah semangat kita ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ayo, Bu. Mau, Bu? Boleh? Boleh. Boleh, Ibu. Ice breakingnya bagaimana kalau kita minta Daulay yang memimpin? Boleh banget, Bu. gimana, Esnya Daulay? mau es kelapa, esnya mau es kelapa muda, es campur atau es apa? Ice breaking, Mana ya? Bu, Daulay. Apa Ice breaking, breakingnya? bukan es kelapa muda ya, Nak ya. Ya, Bang ya. Ice breaking. Tebak lagu aja, Bang. Ayo, Coba lagu. Abang. Coba lagu. Pelangi di matamu, Jamrud. Itu udah ada judulnya, Abang Febri. Gimana? Daulay nyanyi tebak judul. Atau Kak Mona aja deh yang mimpin. Ini Ya, Bang Mon, Daulay Mon, bertele-tele betul, Mon. ini. Nanti habis jam kita. Gimana, Kak Mona? Kasih es breaknya dulu, Mon. Biar Daulay semangat. Biar Semangat Daulaynya ini. semangat Kak Mona. Kita kasih Bang Daulay ice breaking. Ibu minta Kak Mona memimpin di kelas ya. Oke, Ibu. Baiklah, kita akan pemanasan sedikit.
Kita pakai semangat tepuk tangan aja ya. Siap. Kalau saya bilang siang, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam kayak gini. Oke? Siap semua? Oke. Siap. Sore. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Malam. Sudah, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kakak Mona yang udah ice breaking-kan kita. Aplaus buat Kak Mona, teman anak-anak. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita perlu menyepakati beberapa aturan. Kita sepakati saja kegiatan kita pada hari ini kita lakukan dalam waktu 45 menit. Nanti kalau misalnya sudah mendekati jam mau habis, kalian ingatkan saja Ibu. Maklum, biasa Ibu ini selalu kebablasan kalau ngomong. Kemudian kita sepakati agar anak-anak bisa aktif, jangan malu dan sungkan dalam menyampaikan pendapat di diskusi nanti. Dan ketika nanti ada temannya memberikan pendapat, anak-anak mampu menghargai, jangan dicela, jangan diolok-olok ya. Biasa nih Daula ini yang suka ngolok-ngolok temannya nih. Nah, oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, karena hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada anak-anak, Ibu izin share screen dulu ya. Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, hari ini topik materi kita adalah cerdas menggunakan gawai. Jadi, tujuan layanan dari materi cerdas menggunakan gawai adalah Ibu berharap anak-anak nantinya akan mampu menjelaskan apa sih gawai, apa sih fungsi gawai, dan apa jenis-jenis gawai. Kemudian, Ibu berharap anak-anak dapat memahami dampak positif dan negatif dalam penggunaan gawai. Dan yang ketiga, Ibu berharap anak-anak dapat merancang langkah-langkah bijak dalam penggunaan gawai. Baik, kita ke langkah kegiatan. Nanti di kegiatan kita ada 4 langkah yang akan kita lewati. Yang pertama, pengalaman konkret. Nanti di sini Ibu akan meminta kalian mengutarakan pengalaman kalian dalam penggunaan gawai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah observasi refleksi. Di observasi refleksi ini nanti Ibu akan menampilkan gambar-gambar di PowerPoint ini. Kemudian anak-anak berdiskusi secara kelompok mengerjakan tugas LKPD. Dan kemudian yang habis diskusi kita akan mempresentasikan dan kemudian implementasi. Anak-anak akan merancang langkah-langkah bijak dalam penggunaan gawai tersebut. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Nah, kita masuk ke materi. Siapa yang tahu apa sih itu gawai? Daulay? Mungkin Daulay tahu apa itu gawai? Gawai itu handphone yang berisi aplikasi. Ada aplikasinya. Gawai itu handphone yang berisi aplikasi. Tadi Hanina menjawab juga apa Hanina? Apakah? HP, Bu. HP, gawai itu HP. Iya, gawai itu HP. Itu jenis-jenisnya, Kak. Gawai HP itu jenis dari gawai. Jadi jenis gawai itu ada notebook, ada laptop, ada smartwatch, ada HP, anak ya. Ini siapa yang mau membacakan pengertian gawai Nur Hairan? Coba dibacakan Ibu Nah.
Baik, Bu. Pengertian gawai. Gawai merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki berbagai fungsi khusus. Selain itu, gawai juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Aplikasi ini sendiri kemudian dijadikan sebagai sumber informasi, jejaring sosial, hobi, kreativitas, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Terima kasih ya, Kakak. Sekarang akan Ibu tampilkan ini. Coba dibacakan, Kak Berta. Bagaimana pengalaman kalian seputar penggunaan gawai di kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu meminta kalian menyampaikan apa sih pengalaman kalian seputar penggunaan gawai di kehidupan sehari-hari. Siapa yang ingin menjawab dulu, yang ingin menceritakan nih pengalamannya? Mungkin Saya, Bu. Kak Nanda. Oh, Kak Berta dulu. Silakan Boleh, Kak Bu, Berta. ya? Boleh, siapa aja boleh. Kalau penggunaan gawai, saya bisa memperoleh berbagai informasi, Bu, di situ melalui aplikasi Google. Bisa juga saya sering, Bu, bermain TikTok. Nanti mampir ya, Bu, di TikTok saya. Lalu Oh, ada bisa, juga untuk bermain game. bermain game. Ini kayaknya Kak Berta boleh Ibu tanya, sehari berapa lama nih main HP nih, gawai ini? Berapa jam main gawai? Kalau 5 jam sehari ada, Bu. 5 jam ya, dari bangun tidur sampai ketidur lagi itu. Iya, Bu. Oke, jadi masih ingat belajar Kak kalau misalnya main gawai, main HP terus ini? Kira-kira? Kadang ingat, Bu, kadang kebablasan. Tuh, mudah-mudahan nanti setelah menerima materi ini, Kak Berta dapat menerapkan langkah-langkah bijak ya Kak ya dalam penggunaan gawai. Kemudian Ya. siapa lagi yang dapat yang mau menceritakan pengalaman Saya, seputar Bu. penggunaan gawai? Saya, Bu. Oke, Kak Nanda, apa Kak? Kalau menurut Kakak gimana Kak pengalaman Kakak nih? Kalau saya gawai itu sering saya pakai untuk browsing, Bu, sama kayak Kak Berta tadi. Untuk cari informasi, untuk bersosial media. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan sama ya bersosial media ini yang lagi-lagi viralnya ini Saya, kan Bu. seperti TikTok ya Nak ya. Siapa itu? Mona, Siapa tadi? Bu. Oh, Mona, Kak Mona ya, Kak Mona. Saya menggunakan gawai ini yang saya pakai smartphone itu untuk mengedit video, Bu. Hebat. Edit video ya. Ya, Ibu, dan untuk mencari-cari informasi yang bermanfaat. Bisa jadi konten kreator kayaknya Kak Mona ini Ya, Ibu, nantinya. saya konten kreator capcut, Bu. Mampir, Bu, pakai Alhamdulillah. Tuh ya anak-anak ya, semoga Capcut nanti ya. bisa seperti Capcut. Kak Mona ini. Sukses itu dapat duit kan Kak Mona ya? Ya, ada AdSense. Ada tambahan jajan, Bu. Alhamdulillah tuh Daulay seperti itu. Daulay jangan gawai hanya digunakan Iya. untuk bermain game saja. Ini Daulay gimana? Kalau Daulay sendiri menggunakan gawai? Oh, saya lebih sering live streaming. Asik. Live streamingnya yang ini ya, yang bagus-bagus ya Daulay ya. Jangan yang aneh-aneh ya Nak ya. Bagus dong, Bu. Nggak mungkin nggak bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Berta, Kak Nanda, Kak Mona, dan Bang Daulay yang telah menyampaikan pengalamannya. Kemudian ini, nah, ini ada foto nih, ada gambar. Coba kalian tanggapi, ini fenomena seperti apa, Daulay? Makanannya nggak enak nampaknya, Bu, ini. Ya, ini kondisi sosial yang orang tuanya ini lebih mementingkan handphonenya daripada kebersamaan dengan keluarga serta anaknya ini. Ya, ini fokus orang tua pada HP ini. Iya. Bagus atau tidak ini, Daulay? Nggak bagus. Kondisi seperti ini. Kurang bagus. Tengok itu anaknya itu melamun aja, murung aja itu. Oke, Henry mana? Bang Henry, tolong tanggapi Bang Henry foto ini, Bang. Nah, itu penggunaan gawai yang
tidak pada tempatnya, Bu. Iya. Iya, tidak pada tempat. Ini kan waktunya makan. Seharusnya Oke. fokus dengan makanan gitu. Iya, Tapi benar ini sekali. makan Tapi sambil ya, main HP, Bu. main HP. Oke, Iya. tapi Ibu mau tanya nih, kalian juga seperti ini apa tidak? Ayo, jangan bohong, Iya, jujur. Bu, Seperti ini apa tidak? kadang-kadang. Sering Tuh, kan posting. kadang-kadang kan ya. Nah, Saya ini enggak, Bu. Saya enggak. Saya enggak ada main HP Alhamdulillah. sambil makan. Ada etikanya ya, Rini ya. Etika adab Ya, Ibu, sambil nggak makan boleh itu makan ada sambil ini ya. HP. Iya, Oke. Ibu. Ini gambar yang kedua. Ibu minta Bang Febri untuk menanggapi, Bang. Ini dia Mana, sering seperti ini, Bu. Saya Mana Bang lihat. Febri? Kak Mona sering lihat Bang Febri seperti ini? Iya, dia lagi bawa motor. Siapa ya? Chattingan. Oh, mana ini Bang Febrinya hilang ya? Mana dia? Oh, nggak ada Lihat suaranya. ke WC tadi ada. Orang mau ngomong dari tadi diserang emak-emak terus. Iya, Bang Febri, tolong Ibu tanggapi ini menurut Bang Iya. Febri. Sebelum saya menanggapi gambarnya ya Bu ya, saya mohon maaf Bu, selama ini saya di sini kok selalu dibully ya Bu ya. Perasaan salahnya saya terus yang salah Bu ya. Itu tanda Jadi sayang itu. Itu tanda Iya, sayang. Besok kita Berarti ganti materi aja teman-temannya ya. teman-temannya Bang Febri sayang sama Bang Febri, bukan membuli itu, Nak ya. Terlalu perhatian. Oke, terima Iya. kasih. Saya menanggapi gambar yang Ibu tayangkan itu adalah anak sekolah yang mengendarai kendaraan dengan menggunakan HP. Dia lebih fokus dengan HP ketimbang mengendari kendaraannya, dan itu bisa berakibat fatal karena bisa terjadi tabrakan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Kemudian ada lagi yang mau menanggapi, Nur Hairon misalnya, Iya, Bu. fenomena seperti ini? Itu sering, Bu, saya lihat orang lagi bawa kendaraan pakai motor dan sampai terjadi kecelakaan, Bu. Dampaknya seperti apa jadinya? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan ya. Oke. Oke. Apa? Siapa yang ngomong itu? Saya, Bu, rawan begal itu, Bu, lagi main HP, diambil HP-nya tuh. Oh, oke, iya. Kalau bisa anak-anak, apalagi kalian di masa-masa SMA ini, janganlah kalau pulang sekolah ini, biasanya Febri ya tadi, Kak Mona lihat itu ya, Kak Mona ya di jalan ya menggunakan HP. Iya. Sabar-sabar dulu Febri, sampai rumah baru dihubungi pacarnya ya. Sudah punya pacar belum Bang Febri ini? Ada, Bu, 2. Waduh, banyak sekali pacarnya. Di kelas 11 satu, Bu. Di kelas ini ada pacarnya. Ada Bu Hanina, Bu. Anina. Lagi survive aja, Bu. Nah, baik. Kita kembali ke materi. Ini ada gambar yang terakhir. Bagaimana tanggapan kalian dengan gambar yang seperti ini? Hanina, tolong Hanina. Ibu minta tanggapannya. Yang mana, Bu? Kayaknya gambarnya nggak berubah deh ini. Ini berubah sayang, Nak. Dari yang tadi makan di meja makan menggunakan HP, kemudian sedang berkendara menggunakan HP. Nah, ini mereka di sekolah menggunakan HP. Kita tidak tahu apakah ini HP digunakan untuk ujian, tapi sepertinya ini untuk ujian. Jadi kondisinya seperti apa menurut Hanina? Kalau ini kayaknya penggunaan gawai yang paling tepat dan efektif, Bu. Kenapa? Karena kan kalau digunakan ini kan kayaknya saat ujian ya, bukan main HP gitu loh. Iya. Kayaknya ya. Iya. Ini salah satu penggunaan HP terefektif sebab kita bisa mengurangi limbah kertas. Oke, berarti ya, karena ini kalau di sekolah kita sekarang, kita juga ulangan juga sudah tidak pakai ini ya, Nak ya, tidak pakai kertas lagi, Nak ya, kita sudah menggunakan HP sebagai pengganti kertas, ulangannya menggunakan aplikasi CBT. Nah,
Setelah penyampaian materi ini, Ibu akan membagi kelompok kepada kalian. Ini kan ada 9 orang, Ibu bagi kelompok menjadi 4 orang. Nanti Ibu minta kalian mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Jadi, Ibu bagi saja kelompok 1 ada Febri, Hanina, Nur Hairon, dan Mona. Mona, nggak apa-apa ya si Febri dengan si Hanina ini satu kelompok. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ya, selebihnya itu kelompok 2. Tolong dikerjakan di kertas kalian, kemudian kalian presentasikan. Untuk kelompok 1, Ibu minta jelaskan atau deskripsikan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis gawai. Untuk kelompok 2, Daulay didengarkan ya Daulay ya, jangan ngomong sendiri di belakang, tolong. Iya Bu, ya Bu, maaf Bu. Iya. Jam-jam segini emang jam rawan ini Daulay, jam-jamnya ngantuk sudah tidak semangat. Tapi Ibu minta di kegiatan Ibu ini kalian aktif. Ya. Rawan sekali Bu. Untuk kelompok 2, Daulay Ibu minta sebutkan dampak-dampak negatif dan positif dari penggunaan gawai. Oke, silakan didiskusikan, kemudian siapa yang akan mempresentasikan. Kelompok mana dulu yang sudah selesai? Ibu kasih waktu 5 menit ya, anak-anak ya. Ya Bu, Oke, Bu. ngerjain dulu ya Bu. Iya. Sudah ada yang selesai? Udah Bu. Daulay, kelompok Daulay sudah belum? Udah Bu, udah siap. Oke, sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah dong, Bu. Oke, silahkan, Daulay. Ya, itu tadi soalnya dampak positif dan negatif ya Bu ya. Iya. Nah, jadi hasil daripada diskusi kelompok yang telah kami lakukan, dampak negatif dan positifnya itu sebenarnya tergantung kepada si penggunanya. Kalau dilihat dari dampak negatif itu banyak sekali kalau dia digunakan tidak sesuai dengan pada tempatnya. Contohnya kalau dia seorang siswa, dia tidak terarah untuk melakukan browsing, ya dia tidak melakukan penguncian terhadap handphonenya, itu akan menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya dimunculkan di handphone yang diupdate oleh si Google misalnya. Kemudian bermain game yang terlalu lama, yang tidak ada kontrol, itu termasuk hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Nah, itu Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal yang positif yang muncul apabila penggunaan daripada gawai ini tepat guna adalah yang pertama, mencerdaskan kinerja otak daripada si peserta didik. Karena di sana kan kita bisa browsing, kita bisa googling hal-hal tentang pelajaran dan lain sebagainya. Dan pada hakikatnya Bu dan pada teman-teman semua, penggunaan gawai itu sesuai dengan fungsinya, tepat guna lah istilahnya. Kalau kita gunakan ke hal yang baik, hasilnya baik. Kalau kita gunakan kepada hal yang tidak baik, hasilnya akan buruk. Sekian Bu, terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Daulay anak-anak. Nah, siapa lagi yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan apa itu dampak positif dan negatif dari penggunaan gawai? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Mona? Ya, Ibu. Bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Ibu. Oke, silakan Menurut Mona. kelompok kami, pengertian gawai itu adalah suatu perangkat atau alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi, Bu. Terus untuk fungsi, untuk jenis-jenisnya banyak, Bu.
jenisnya apa ya? Laptop, smartphone, tablet, kamera digital, headset, komputer, begitu Bu. Terus untuk fungsi gadget, gawai itu sebagai alat komunikasi bisa. Terus sebagai untuk hiburan, untuk gaya hidup, dan untuk memudahkan, untuk menunjang aktivitas sehari-hari juga bisa, Bu. Oke, terima kasih Kak Mona. Sudah selesai? Sudah? Atau ada yang mau menambahkan lagi dari kelompoknya Kakak Mona? Sudah cukup? Sudah, Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman diskusi kalian tadi yang sudah menyampaikan apa itu gawai, apa itu fungsi gawai dan jenis-jenisnya, beserta dampak positif negatif gawai, Ibu meminta kalian untuk menuliskan ini secara pribadi ya, individu. Ibu minta kalian untuk menuliskan rancangan atau langkah-langkah bijak kalian dalam penggunaan gawai. Ibu minta kalian secara individu menuliskan menuliskan langkah bijak dalam penggunaan gawai sehari-hari. Baik, Bu. Baik, Bu. Tuliskan di kertas, nanti Ibu minta sampaikan di akhir materi kita pada hari ini. Oke. Ada sampai di sini sudah paham semua atau masih ada yang ingin disampaikan? Paham, Bu. Paham ya, jangan pahamnya hanya di kelas ya Kak Nanda ya, nanti pulang ke rumah lupa lagi ini kecanduan main gawai. Oke. Dari materi kita tadi, panjang lebar kita berbicara materi tentang gawai. Bolehkah Ibu bertanya kepada anak-anak? Boleh, Bu. Apa, Bu? Pemahaman baru apa yang anak-anak dapatkan dari materi ini? Saya, Bu. Siapa itu? Sebutkan nama. Bu. Mona, iya Mona, silakan Mona, Kak Mona. Pemahaman baru yang saya dapatkan dari materi ini ternyata begitu banyak jenis-jenis gawai itu, Bu. Tidak hanya handphone, ada beberapa yang selama jenis. ini kita tahu hanya handphone ya Kak Mona ya. Ibu. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Nur Khairon, mungkin mau menambahkan pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini, Nak? Iya, Bu, terkait penggunaan gawainya ke hal yang lebih baik lagi, Bu. Jadi saya telah mengenal materi ini, saya menyadari bahwa selama ini saya kurang bijak memakai gawainya. Iya, dalam bentuk seperti apa tuh kalau Nur Khaironnya? Saya sering kelamaan main game dan nonton, Bu. Sampai lupa belajar ya? Gara-gara HP. Iya. Kananda mau menambahkan, Kananda? Ini suka scroll TikTok tadi. Pemahaman baru apa yang Kananda dapatkan dari materi ini? Saya bisa menggunakan gadget sesuai tempatnya, Bu. Tidak menggunakan saat makan. Oke, mohon diterapkan ya, Kak Nanda ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian bagaimana perasaan anak-anak Ibu ini setelah mendapatkan materi tentang cerdas menggunakan gawai? Siapa yang mau menjawab? Mau menjabarkan? Bu Berta? Mbak Berta kemana? Kak Berta mana Kak Berta? Ke WC kayaknya, Bu. WC. Kak Rini, tadi Ibu lupa nih memanggil Kak Rini. Kak Rini, Ibu minta sampaikan bagaimana perasaan Kak Rini setelah mendapatkan materi dari Ibu, Nak? Sangat senang, Bu, karena materi ini sangat bermanfaat untuk kita, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi senang dan bahagia karena materinya sangat menarik seperti itu, Bu. Oke, Henry mungkin mau menambahkan, Abang?
Spot jantung tiba-tiba ini Aras. Kenapa spot jantung udah mulai? Oh, enggak ada. Lanjut, Yang Bu. Lanjut Abang Henry, ya, gimana perasaannya? yang saya dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan adalah bagaimana menggunakan gawai itu dengan bijak. Ya, jangan digunakan sambil makan atau sambil naik kendaraan bermotor. Gitu, Bu. Siapa yang main HP di dalam kelas, anak-anak? Iya. Itu suara Nina, siapa? Bu. Nina, Bu. Tolong dimatikan dulu ya HP-nya ya. Fokus dulu ya di pelajaran Ibu ya. Nah, tadi kan udah menyampaikan nih pemahaman baru, kemudian bagaimana perasaannya. Terus yang terakhir yang Ibu ingin tanyakan, bagaimana sih upaya kalian agar bisa bijak dalam menggunakan gawai? Tadi kan sudah Ibu minta nih menuliskan secara individu langkah-langkah bijak dalam penggunaan gawai. Sekarang bagaimana kalian menerapkannya di kehidupan kalian? Mungkin Febri bisa menjawab. Karena Febri nih tadi nih katanya yang sering menggunakan gawai tidak pada tempatnya sambil motor-motoran, megang gawai, kan, megang gadget. Nah, bagaimana Febri melakukan upaya langkah bijaknya dalam penggunaan gawai sehari-hari setelah mendapatkan materi ini? Mungkin saya akan melihat manfaatnya dulu. Manfaatnya dulu ya. manfaat ketika saya menggunakan gawai di sekolah atau di tempat-tempat yang mana saya menggunakan gawai. Contohnya mungkin apakah ada manfaatnya ketika saya menggunakan gawai ya intinya menggunakan gawai ketika naik motor gitu, apakah ada manfaatnya? Jika tidak ada ya tidak usah, karena bahaya sekali itu gitu loh. Jadi ketika di sekolahan juga, kalau di sekolahan sekiranya tidak ada manfaatnya ketika memakai gawai, ya seharusnya disimpan saja. Jangan untuk bermain-main game, video game atau yang lainnya, begitu, Bu. Kira-kira bisa diterapkan nanti di kehidupan di kedepannya bisa? Insya Allah saya usahakan, Bu. Insya Allah saya usahakan. Bisa berkomitmen ya anak-anak ya untuk misalnya tadi tidak makan. Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita ini? Hanina mana? Kakak Hanina, tolong simpulkan Kak materi pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Kesimpulannya adalah gawai itu banyak jenisnya, mulai dari laptop, handphone, tablet, dan segala macam elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan berkenaan dengan komunikasi. Nah, gadget memiliki dampak baik dan buruk. Nah, kalau misalnya kita mau berdampak baik, maka gunakan gadget sebaik-baiknya dan pada tempatnya. Mulai dari gunakan gawai itu tidak terus-terusan, terus gunakan seefektif mungkin untuk browsing-browsing yang bermanfaat, browsing-browsing mata pelajaran, untuk berkomunikasi dengan orang yang di luar, begitu Ibu. Oke, terima kasih untuk Kak Hanina yang sudah menyimpulkan akhir dari materi kita. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak untuk kita semua. Harapan Ibu semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak bisa, Abang dan Kakak ini bisa menerapkan langkah-langkah bijak dalam penggunaan HP, penggunaan gawai. Boleh menggunakan gawai, tapi ada batasan-batasannya, jangan sampai kelewat batas. Terus jangan sampai gawai ini membuat kalian menunda-nunda belajar ya, anak-anak ya. Paham ya? Paham, Bu. Aduh. Oke. Nah, ada kalimat penguatan kepada kalian. Belajarlah bersungguh-sungguh sepanjang masa. Jika kalian malas merasakan pahitnya belajar, maka kalian akan menikmati
sulitnya kebodohan itu. Itu kalimat penguatan untuk anak-anak. Nah, karena tadi kita sudah memulai pembelajaran kita dengan doa, ada baiknya ketika kita menutup pembelajaran, kita berdoa kembali. Ibu minta Daulay memimpin doa ya. Ya Bu ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan layanan kepada kami. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berakhir dengan berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kakak Abang Daulay, karena ini dari kesepakatan awal pelayanan kita hanya 45 menit. Ibu cukupkan materi kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kesiapan belajar. Anak-anak Ibu minta untuk mencari materinya, membaca-baca di rumah. Jadi minggu depan kalian udah siap untuk belajar kembali ya. Ya, Bu. Oke? Siap anak-anak? Ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.